Halo pecinta sepak bola, kali ini kita akan membahas pertandingan di UEFA Nations League antara Portugal melawan Prancis. Kita lihat ya. Sebelumnya, bagi kalian yang menyukai sepak bola, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena kita akan membahas apapun yang ada kaitannya dengan sepak bola, tentunya dari sisi pandang statistik sepak bola. Kita coba lihat statistiknya dulu ya, baru nanti kita bahas kira-kira pertandingan ini kemungkinan hasilnya akan seperti apa. Nah, kalau melihat statistik dari 6 pertemuan mereka terakhir, sebenarnya Prancis lebih unggul dibandingkan dengan Portugal. Karena Prancis berhasil menang 4 kali, sedangkan Portugal hanya menang sekali, dan mereka seri di 1 kali. Serinya di pertandingan terakhir kemarin ya, yang baru-baru berlangsung di tanggal 11 Oktober 2020 kemarin. Nah, itu dengan skor 0-0. Portugal dan Prancis ini bergabung di dalam grup A Nations League, yaitu bersama dengan Kroasia dan Swedia. Mereka sama-sama bermain sudah 4 kali permainan dengan hasil 3 kali menang dan 1 kali seri. Jadi poinnya sama-sama di angka 10. Hanya mungkin Portugal lebih unggul dalam selisih gol ya. Makanya Portugal sekarang berada di peringkat 1. Ya nggak jauh beda, dua tim ini sama-sama kuat kok. Makanya menarik untuk kita tonton ini. Nah, kalau melihat pertandingan mereka terakhir di UEFA Nations League sebanyak 4 kali, ya mereka yang sama-sama kuat ya tadi ya. Mereka sama-sama menang 3 kali. Portugal berhasil menang dan Kroasia, Portugal juga menang melawan Swedia. Bahkan 2 kali dia menang melawan Swedia. Begitu juga dengan Prancis, dia menang 3 kali dan 2 diantaranya menang melawan Kroasia. Sebenarnya pertandingan ini sudah tidak terlalu menentukan terhadap keberhasilan mereka lolos ke babak selanjutnya ya, karena sudah sama-sama lolos sepertinya mereka. Nah, di sini sebenarnya ajang pembuktian mereka sebenarnya siapa yang layak menjadi peringkat 1 ya. Ya setidaknya untuk mengamankan langkah mereka untuk di babak selanjutnya yang pasti bertemu dengan peringkat 2-nya ya, yang bisa dibilang tidak terlalu kuat nanti kemungkinan. Oke, kita lihat tim statistiknya ya. Kalau kita lihat secara tim statistik, dari sisi gol mereka masing-masing sama dengan angka 2. Hanya Portugal lebih unggul dalam hal selisih shooting. Dari 4 kali pertandingan, Portugal melakukan 19 kali shooting, sedangkan Prancis hanya melakukan 9 kali shooting per pertandingan. Secara duel di udara sama-sama di angka 49%. Secara possession, Portugal lebih unggul, yaitu angkanya di angka 55%, sedangkan Prancis di angka 47%. Secara passing successful, Portugal juga lebih unggul di angka 88%, sedangkan Prancis hanya di 83%. Sedangkan secara rating, Portugal juga lebih unggul, yaitu di angka 7,1, sedangkan Prancis hanya di angka 6,8. Kita lihat dari situasional statistiknya ya. Kalau dilihat dari situasional statistik, Prancis lebih unggul dalam hal conversion rate-nya. Dari sekian banyak peluang yang mereka ciptakan, berhasil menjadi sebuah gol dengan angka persentase 19%. Sedangkan Portugal angkanya hanya di angka 12%. Kalau secara positional statistiknya, Portugal cenderung menyerang dari sisi kiri di angka 44%, sedangkan dari sisi kanan di angka 35% dan di tengah 21%. Sedangkan Prancis di sebelah kanan menyerang sebanyak 39%, dari sisi kirinya dia menyerang sebanyak 33%, sedangkan dari tengah sebanyak 28%. Kalau kami lihat di sini Prancis sedikit lebih unggul ya, karena melakukan serangan baik dari kanan, dari kiri maupun dari tengah. Setidaknya serangan Prancis lebih bervariasi dibandingkan dengan Portugal yang lebih dominan dari sisi kiri. Kalau kita lihat statistik dari 5 orang tertinggi di antara 2 negara ini, Portugal memang lebih dominan. Ada 3 pemainnya yang masuk dalam 5 terbesar, sedangkan Prancis hanya 2 terbesar. Kita coba lihat ya. Yang peringkat pertama ialah Bruno Fernandes. Dari 4 kali penampilan sebanyak 348 menit, dia sudah melakukan assist 1 kali, melakukan shooting per game sebanyak 3,5 kali, dan passing successful sebanyak 84,6% dengan angka rating 7,87. Yang kedua ialah dari Prancis, yaitu Benjamin Pavard. Nah, ini penampilannya hanya baru 1 kali, yaitu sebanyak 90 menit. Passing successful-nya di angka 77,8, real ones-nya di angka 4, ratingnya di angka 7,56. Ya agak aneh ya sebenarnya, kenapa ratingnya tinggi padahal statistiknya biasa-biasa aja nih. Yang ketiga ialah Diogo Jota dari Portugal. Dari 4 kali penampilan, 2 kali sebagai starting line up dan 2 kali sebagai cadangan, dia bermain sebanyak 216 menit dan sudah melakukan 3 kali gol, melakukan 1 kali assist. Shooting per gamenya sebesar 2,8 shooting per game,
Passing successful di angka 89,8 dan sekali menjadi man of the match dengan rating di angka 7,55. Yang keempat ialah Cristiano Ronaldo. Siapa sih nggak tahu Cristiano Ronaldo? Ya pasti dari Portugal dong. Ya dari 2 kali penampilan sebanyak 171 menit, dia sudah mencetak gol sebanyak 2 kali, melakukan shooting per game sebanyak 5 kali, passing successfulnya tinggi sekali di angka 93% dan sekali menjadi man of the match dan angka ratingnya di angka 7,55. Yang kelima ialah Dayot Upamecano. Apa ini? Dayot Upamecano. Dia bermain sebagai center back kalau dilihat di sini posisinya. Dari 2 kali penampilan sebanyak 180 menit, dia sudah mencetak 1 gol. Ya. Melakukan shooting per game hanya 1. Passing successful di angka 82,7 dan ratingnya di angka 7,5. Nah, itulah statistik-statistik yang bisa kita lihat dari 2 negara ini ya. Nah, yang kalau kita lihat sepertinya memang Portugal lebih unggul ya, lebih unggul baik dalam hal penguasaan bola, tadi dari ball possession dia lebih unggul, baik dalam hal jumlah shooting per gamenya juga lebih unggul sebanyak 19 kali. Cuman memang di sini kelemahannya ialah conversion rate-nya. Portugal conversion rate-nya rendah dibandingkan dengan Prancis. Secara statistik pemain pun bisa dilihat Portugal lebih dominan ya. Prancis yang masuk ke dalam statistik pemain yang tertinggi pun hanya melakukan 1 kali penampilan dan 2 kali penampilan. Dan sepertinya ini bukan tim inti ya. Ini bukan tim intinya dari Prancis. Saya juga agak heran kemana ini tim intinya Prancis nih. Griezmann, terus Mbappe. Kok mereka seperti tidak ada taginya ya selama Nation UEFA League. Ya kalau dilihat sepertinya Portugal akan menang ya dari pertandingan ini. Karena di samping dia juga bermain di kandang, lebih terbiasa dengan lapangannya. Portugal secara statistik pun di atasnya Prancis. Dan kita nggak tahu kemungkinan pertandingan ini seperti apa. Apakah ini dipakai untuk ajang berlatihnya para pemain muda karena tidak menentukan hasil. Tapi kalau melihat dari statistik, harusnya Portugal menang dalam pertandingan ini. Ya, tapi itulah menariknya sepak bola. Kita tidak tahu apa hasil pertandingan. Tidak bisa dinilai hanya dari statistik. Statistik hanya sebagai alat bantu. Nah, nanti kita lihatlah hasil pertandingan ini seperti apa. Nah, bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau ada masukan buat kami juga jangan lupa untuk komen. Maju sepak bola Indonesia. Adios.